Ini putusan yang ditunggu seluruh Indonesia. Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven akhirnya selesai. Hakim nyatakan Paula berselingkuh, tapi dia tak terima dan laporkan hakim ke Komisi Yudisial. Pada pokoknya mengatur bahwa pengucapan putusan secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan putusan elektronik dalam bentuk format PDF kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Karena itu tidak ada pembacaan putusan di sini. Betul ya? Apa yang batin ya? Ucapan dalam alami sidang perkara ini. Pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon itu dinyatakan oleh majelis hakim terbukti. Maka dengan demikian gugatannya atau permohonan pemohon itu dikabulkan. Putusan majelis hakim pada garis besarnya dengan gambaran seperti itu bisa diungkapkan ada antara lain ya, mengabulkan permohonan pemohon, kemudian memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama Jakarta Selatan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Lega, senang, apapun itu keputusannya dari awal kita berangkat sampai sekarang, kayaknya kakak-kakak saya sama saya tuh nggak ada pikiran untuk menang kalah. Kita malah ngomprolinnya film, Niza. Jadi buat saya itu, ya mas, kita di sini sudah benar-benar mau menerima apapun itu, dan yang pastinya yang terbaik buat anak ya. Tanggal 16 April 2025 menjadi babak akhir persidangan perceraian pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven. Setelah 185 hari berproses, hakim akhirnya memutuskan Paula terbukti sebagai istri durhaka. Perceraian disetujui. Penyebab utama, Paula dinyatakan nusyuz, durhaka, karena perselingkuhan dengan pihak ketiga, inisial NS, dan melalaikan kewajiban sebagai istri. Putusan ini mengakhiri 8 tahun pernikahan mereka. Kini, Baim siap melanjutkan hidup sebagai single father, sementara Paula harus menerima konsekuensi sebagai istri yang dianggap menghancurkan rumah tangganya sendiri. Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven akhirnya selesai. Hakim nyatakan Paula berselingkuh, tapi dia tak terima dan laporkan hakim ke Komisi Yudisial. Bagaimana tanggapan kuasa hukum Baim? Agak maju. Oke, terima kasih sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya menyampaikan dengan membaca ya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, terima kasih sudah datang teman-teman. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Untuk lebih detailnya, mungkin nanti bisa menghubungi kuasa hukum saya, karena dalam 2 hari ini kuasa hukum saya sedang ada sidang. Terima kasih. Kak Paula, mungkin terkait ini kan dibuka di publik ya, ibaratnya semua tuh orang bisa akses, mungkin tanggapan pendamu seperti apa? Tanggapan saya sebenarnya saya cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, udah terlalu jauh. Dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini
demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Dan saya harap semuanya apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti perselingkuhan di persidangan. Berarti yang kamu takutkan adalah jejak digital tersebut ya Kak ya? Iya. Berapa takutnya ke anaknya Kak? Berarti alasan utamanya itu karena memang tidak ada merasa selingkuh tapi diputusnya selingkuh itu yang keberatan ya Kak? Maksudnya itu kan diputusnya kan di pengadilan sendiri kan katanya selingkuh ya itu memang itu keberatan dari Kak Paula sendiri itu utamanya. Ya, seperti yang tadi saya bilang di sini secara tegas saya menyatakan tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menikah dan saya bisa bertanggungjawabkan ini semua perkataan saya, perlakuan saya di akhirat dan ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya. Jadi saya berharap kalian semua mengerti. Kak, mungkin langkah banding akan tetap berjalan Kak seiring dengan laporan di Komisi Yudisial ini. Baik, kalaupun saya banding bukan karena saya tidak mau co-parenting, tapi saya ingin keadilan dari putusan yang disertai bukti yang ada. Ya. Sampai saat ini mungkin ada rencana untuk ketemu anak sih semua untuk bertemu nantinya. Kata udah nggak sih kan 2 minggu di Kak Paula, 2 minggu di Kak Ibu, hasilnya memang seperti hasilnya juga tadi. Sehingga saya bicara saya tidak berkeberatan untuk co-parenting, tapi saya di sini meminta keadilan untuk hasil putusan serta bukti-bukti yang ada. Makanya kenapa ini adalah alasan utama kenapa saya datang di Komisi Yudisial. Udah kenal anak udah sama Kak Paula ya? Alhamdulillah anak-anak kita punya waktu bersama, punya momen bersama dan mereka semua sangat happy dan pastinya anak-anak juga membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya dan kami sebagai orang tua juga pengen memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Kan Kak Made dan Widya yang tidak sesuai dengan tuntutan Kak Paula seperti apa Kak? Hanya di LPR. Itu sih nanti dan saya ya bicarakan. Kak Paula berarti Kak Paula sudah Kak Paula coba bantah di persidangan atau bagaimana? Semuanya sudah saya lakukan dan tidak ada bukti perselingkuhan itu. Kan seperti kalian tahu juga secara undang-undang bukti perselingkuhan itu kan berarti yang dibuktikan dan saya bisa bicara di situ tidak ada bukti perselingkuhan, tidak ada rekaman dan juga 4 saksi yang melihat kalau saya berselingkuh gitu. Jadi saya cuma di sini meminta keadilan untuk kedua anak-anak saya dan juga kedua orang tua. Terima kasih. Kak Paula, berarti Kak Paula merasa ada kejanggalan di putusan sidang kemarin nggak sih Kak Paula? Ada kejanggalan di putusan tersebut? Oh iya, kejanggalannya ya tadi saya merasa ada dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tadi dan juga pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tuntutan Paula 8,8 miliar rupiah ditolak hanya dapat mut'ah 500 juta rupiah. Ini adalah kekalahan telak untuk Paula. Tapi Paula tak terima. Dia melaporkan hakim ke Komisi Yudisial dengan tuduhan pelanggaran kode etik karena menyebutnya selingkuh. Putusan dianggap tidak adil. Paula bahkan ancam banding ke MA. Apakah ini upaya mengulur waktu atau memang ada pelanggaran? Tanggapan kuasa hukum Baim atas laporan Paula yang tak terima atas putusan hakim. Saat ini yang jadi pedoman
saat ini yang masih bisa dipercaya dan yang harus dipercaya itu adalah pertimbangan dari hakim ini. Dan ini adalah putusan, bukan keinginan saya, bukan keinginan Baim Wong, tapi ini secara hukum amar putusan dan itu adalah pertimbangannya terbukti nusus. Seperti itu. Bang, berarti nanti pihak dari Baim sendiri melihat Paula akan membanding seperti apa? Ya kalau sudah banding kita bahas. Selama belum banding kita tidak bisa membahas apa-apa seperti itu. Mungkin waktu banding sendiri dari kemarin 14 hari sejak tanggal 16 14 hari menurut peraturan Mahkamah Agung, maka 14 hari sejak tanggal 16 apabila tidak mengajukan upaya hukum banding, maka putusan ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku. Seperti itu. Jadi saat ini yang harus kita percayain itu adalah pertimbangan majelis hakim yang mendasarkan adanya nusus. Salah satunya saya, jadi pertimbangan yang selama ini katanya tidak ada, itu semuanya ada. Tidak mungkin itu disampaikan oleh Humas. Jadi yang menyampaikan adanya putusan tersebut itu adalah Humas Pengadilan. Dia adalah menyampaikan intisari daripada putusan, di mana di dalam pertimbangannya itu seperti adanya nusus. Nusus itu adalah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Itu pertimbangannya itu ada di sini semua. Disinilah muncul kalimat adanya nusus atau adanya pertimbangan yang menyatakan bahwa seorang istri itu durhaka kepada suaminya. Ini dinyatakan di sini, termasuk adalah keluarnya istri dari. Perceraian ini mungkin selesai di pengadilan, tapi laporan Paula ke Komisi Yudisial buktikan, pertarungan belum berakhir. Siapa yang benar-benar menang? Semoga saja kasus ini bisa jadi pelajaran buat Baim dan Paula.